Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini dari aku pribadi, perkenalkan dari mahasiswa angkatan 2023 atas nama Muhammad Haidar Ali dari keluarga Wirasatya. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan SNJ, statistika dan juga probabilitas yang mungkin akan kalian pelajari guna mempersiapkan UAS yang nantinya akan kalian jalankan di tahun ini. Oke, langsung saja. Jadi di soal statistika dan juga probabilitas itu nanti ada tiap nomor soal itu tuh ada 2 soal dan kalian itu berhak untuk memilih salah satu dari soal yang sekiranya mudah dikerjakan. Nah, untuk catatan saja buat kalian semua, bahwasanya di habis UTS itu tuh Pak Ferry itu nggak mengajar gitu loh, nggak mengajar di angkatan 2023. Jadi nanti di soal Pak Ferry ini tidak saya pilih atau tidak saya kerjakan. Jadi nanti di soal pertama saya langsung mengerjakan soalnya Bu Ismi. Nah, catatan buat kalian teman-teman angkatan di bawah 2023. Jadi nanti kalau semisal ada soal di Bu Ismi, kerjakan aja di Bu Ismi daripada ngerjain di punyanya Pak Ferry ataupun Bu Hari. Soalnya apa? Soalnya gini, Bu Ismi itu pasti akan memberikan latihan soal yang pasti bakal sama dan keluar di waktu ujian. Itu cuma nanti bedanya di angka saja, tapi untuk sistematika pengerjaan itu masih sama. Gitu. Oke, langsung aja saya lanjutkan untuk pembahasannya. Di sini ada soal, di soalnya Bu Ismi ini seperti soal tugas sebenarnya. Ada data hasil uji silinder dan juga uji hammer. Jadi data ini nanti ditanyakan di bagian sini soalnya ya. Pada peningkatan pembangunan jalan di jalan A sampai B pada kota X menggunakan jenis perkerasan kaku atau rigid pavement, kendali mutu beton dilakukan dengan menguji kuat tekan karakteristik kokoh silinder beton. Namun berdasarkan hasil uji silinder di laboratorium dari beberapa sampling, saat pengecoran tidak semua lokasi mencapai mutu yang diinginkan. Oleh karena itu, dilakukan investigasi lapangan dengan uji hammer. Dari lokasi STA yang sama, dicatat hasil kuat tekan beton karakteristiknya. Nah, jadi intinya kita itu disuruh untuk menguji dengan uji T bahwa apakah hasil dari pengujian ini masih bisa kita anggap itu baik atau buruk, itu nanti tergantung dengan pengujian di statistika dan juga probabilitas ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soal nomor 1. Jadi apabila kalian menemukan soal seperti itu bukan menggunakan uji T ya, nanti menggunakan uji G. Sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama aja polanya, cuma buat yang di Bu Ismi ini saya menggunakan uji G gitu aja. Tabel G, sorry. Nah, yang pertama kita tulis dulu aja soalnya ini ya. Nah, ini kita tulis. Habis itu kita bikin kayak distribusi tabel distribusinya aja, tabel frekuensi distribusinya masih sama ya. Jadi X min X bar. Jadi ini ditentuin dulu rata-ratanya dari setiap jumlah ini ya. Ini kan jumlahnya ini. Nah, rata-ratanya kan misalkan yang ini ya, yang silinder, uji silinder, set jumlahnya ini. Nah, habis dijumlahin semuanya, terus dicari rata-ratanya. Rumusnya ini, jumlah dari semua pengujian silinder dibagi jumlahnya yang diuji. Jadi jumlah dari pengujian ini, hasil ujinya itu ada 5.693 dibagi sama jumlah pengujiannya. Ada 16. Ada 16 dibagi 16, hasilnya ini. X barnya atau rata-ratanya adalah 355,813. Nah, habis ketemu rata-ratanya ini, tinggal kita kurangkan aja dari persatuan ini, hasil pengujian ini. Misal inilah dari atas 345 dikurangi sama ini 355,813. Intinya 345 ini dikurangi sama rata-ratanya. Nah, nanti hasilnya dikasih sini. Nah, rumusnya udah ada ya, nih saya cantumkan di atasnya.
Nah, ini rumus-rumusnya. Sebenarnya kalau misal kalian bisa baca ini, kalian langsung bisa mengerjakan sih. Nah, terus habis dikurangi sama rata-ratanya, kita juga coba cari yang uji hammer. Yang uji hammer kita tambahkan semuanya, hasilnya ini. Nah, hasilnya ini, hasil seluruhnya ini kita bagi dengan jumlah keseluruhan ini. Maksudnya jumlah datanya, berarti kan ada 16 ya. Nih, jadi ini dibagi 16 gitu. Nah, ini 1 ya, sorry nomor soalnya. Hapus kalian Bu ya. Bentar. Oke, gitu aja ya. Nanti tak hapusin di bagian itu biar cepat aja. Nah, ini nomor. Terus habis kita kurangin dari jumlah masing-masing ini dengan rata-ratanya, kita pangkatkan 2. Jadi hasil pengurangan ini kita pangkatkan 2. Jadi misal inilah yang uji silinder ya. Yang uji silinder ini ya, dengan uji silinder ini. Nah, min 10,813 dipangkatkan 2. Ini pangkat 2 ya. Hasilnya 116,910. Nah, terus ini sama. Yang sampai ke bawah ini sama ya. Jadi dipangkatin satu per satu gitu loh. Misal contohnya inilah 4,188. Nah, ini dipangkatkan 2, hasilnya nanti ini. 117,535 gitu. Nah, untuk yang uji hammer sama, yang penting hasil dari X bar ini sorry bukan X bar, X-nya ini satu-satu ya, ini dikurangi sama X barnya ini. Nah, hasilnya kan nanti ini. Nah, terus ini hasil ini itu dipangkatkan 2 ini, pangkatkan 2 sesuai dengan rumusnya ini. Nanti hasilnya ini. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari pangkat 2 dari X dikurangi X bar, lanjut kita menguji atau melakukan pencarian varian. Nah, pencarian varian sendiri itu kan rumusnya X dikurangi X bar pangkat 2 ini ya, dibagi N. Yang di hammer juga sama, X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, tapi di sini ada sigma. Ini sigma, lambang sigma. Sigma itu kan berarti artinya jumlah keseluruhan. Nah, berarti kan bisa dikatakan bahwa jumlah keseluruhan dari ini X dikurangi X bar pangkat 2 di uji silinder. Misal contohnya yang di sini ya. Nah, ini silinder. Silinder kan berarti ini ya hasilnya. Nah, 1938,438. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. 1938,438. Nah, dibagi N. N itu berarti jumlah keseluruhannya gitu. Nah, tinggal dibagi 16, hasilnya ini. Lambang dari varian S pangkat 2 ya. Yang di hammer juga sama. Berarti X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, yang di hammer kan ini. 1876,438 kan. Ininya. Jumlah dari keseluruhan ini, total ini. Total keseluruhan ini. Nah, ini. Ini kan totalnya ini. Nah, ini dimasukkan ke sini gitu loh. Sesuai rumusnya ini aja. Jadi yang penting, sorry. Jadi yang penting Anda bisa mengolah data ini sebenarnya kalau dimasukin ke rumus-rumus itu udah gampang. Yang bikin lama itu ngolah data ini sebenarnya. Ngolah data di bagian bagian ininya, di bagian distribusi frekuensinya ini yang bikin kita lama sebenarnya. Nah, habis ketemu varians dari uji hammer, ini ya jumlah totalnya semua dibagi sama jumlah pengujiannya 16. Nah, ini ya sama 16. Ini harus kalian ya. Nah, jumlah semuanya 16. Oke. Bagi 16. Hasilnya 117,277 gitu. Bentar. Oke, kita lanjutkan ke bagian mencari standar deviasi. Jadi, standar deviasi ini akar dari varian sendiri.
Kalau ini kan dipangkat, pangkat dari standar deviasi itu kan varian. Kalau akar dari varian itu standar deviasi. Jadi tinggal kita akarkan aja. Diuji silinder dulu ya. Diuji silinder itu kan hasil dari variannya 121,152 ini. Nah, ini tinggal kita akarkan. Nah, ini tinggal kita akarkan hasilnya ini gitu. Nah, yang uji hammer juga sama, hasil dari varian ini tinggal kita akarkan hasilnya ini. Nah, gitu. Sesuai dengan rumusnya ini aja. Terus tugas kita selanjutnya adalah mencari standar deviasi gabungan. Nah, untuk mencari standar deviasi gabungan sendiri, untuk mencari standar deviasi gabungan sendiri itu ada rumusnya. Rumusnya ini. Nah, soalnya kan ada 2 uji ya, jadi harus kita gabungkan biar standar deviasinya juga bisa jadi satu gitu loh. Soalnya ini nanti berpengaruh pada pengujian T gitu. Nah, ini rumusnya. Akar dari N-1 dalam kurung ya, dikali S pangkat 2 silinder. Maksudnya S pangkat 2 silinder ini standar deviasi di silinder gitu. Varian di silinder. Sorry. Ditambah dalam kurung N-1 S pangkat 2 hammer. Nah, berarti S pangkat 2 ini maksudnya varian di hammer gitu. Dibagi 20 tambah 20 dikurangi 2. Nah, sorry ini salah, ini bukan 20 ya. Tapi ini 16. Nah, ini 16 ditambah 16. Nah, dikurangi 2. Jadi 16 ini dari mana sih? 16 ini sebenarnya adalah 16 ini sebenarnya adalah jumlah. Jadi jumlah di pengujian silinder itu kan ada 16 kali. Nah, di hammer itu kan juga ada 16. Jadi 2 gitu loh. 16 di silinder ditambah 16 di hammer. Terus dikurangi 2 loh. Kok bisa dikurangi 2? Ya, karena ada 2 yang kita ujikan gitu loh. Kalau 3 ya mungkin dikurangi 3 gitu. Cuma kan gara-gara ini 2, maka dikurangi 2. Itu emang udah jadi rumusnya dari sananya. Itu ya. Ini tak ganti N aja biar kalian nggak bingung. Kan rumus ya maksudnya. Oke, habis itu kita tinggal masukkan aja N berarti jumlah di silinder ya. 16 ya, dikurangi 1 terus dikalikan tadi varian di silinder berapa? Ini 121,152 tinggal masukkan aja. Terus ditambah sama ya, N-nya 16 dikurangi 1 dikali ya S di hammer berapa? Di hammer ya ini. Varian di hammer 117,277 sama ya. Nah, terus dibagi sama ini N plus N dikurangi 2. Nah, N-nya kan 16, tinggal dimasukkan aja dikurangi 2 gitu ya. Nah, ini dihitung pakai kalkulator, hasilnya ketemu ini 10,919. Nah, untuk yang jadi pertanyaan kan kadang semua bingung ya. Ini di belakang koma itu berapa sih? Ya kalian yang penting intinya bikin di belakang koma itu 3 kalau enggak 4. Dan dibikin konstan. Maksudnya kalau 3 semua gitu loh. 4 semua. Jangan jangan situ 4 ya habis itu 3 jangan. Itu lebih baiknya gitu. Ini bukan saya menyalahkan enggak ya. Sebenarnya enggak salah sebenarnya. Enggak ada kata salah sebenarnya. Cuma saya menyarankan begitu gitu loh cara pengerjaannya. Oke, lanjut ya. Terus kita mencari nilai T. Nah, untuk mencari nilai T rumusnya ini ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi S. Nah, S ini maksudnya adalah standar deviasi gabungan. Di akar dalamnya 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2 gitu. Maksudnya N itu adalah jumlah dari uji pertama dan N2 itu adalah jumlah dari uji kedua. Maksudnya begitu. Nah, kita tinggal masukkan aja. Tadi X bar pertama berarti di bagian silinder. X bar di bagian silinder kan 355,813. Tinggal kita masukkan di sini ya ini 355,813. Di X bar kedua berarti kan di X bar atau di rata-rata di hammer. Nah, ini rata-ratanya yang tadi kita hitung di atas adalah hasilnya 356,118. Nah, ini 356 ini. Inilah. Nah, ini
356 ini nggak bisa ya, bentar. Ini 356,118 gitu. Nah, terus habis kita masukin di sini, kita masukin nilai S-nya juga sama kayak rumus ini yang penting. Masnya S di sini adalah standar deviasi gabungannya. Nah, untuk standar deviasi gabungannya itu hasilnya adalah 10,919. Nah, ini tinggal kita masukkan aja di sini, terus diakar dibagi 1/n. N ini adalah jumlah. Nah, yang N pertama berarti kan jumlah di silinder tadi. Ini silinder. Jumlah di silinder ya. Nah, silinder. Jumlah di silinder itu ada 16 pengujian. Nah, yang di hammer juga sama. Berarti kan 1/n. N-nya karena sama berarti kan dibagi 16 gitu. Nah, habis dihitung ini hasilnya negatif atau min 0,097 gitu. Nah, habis kita mengetahui nilai T-nya ini, kita menetapkan nilai kepercayaan. Nah, kalau nilai kepercayaan itu emang tidak ada di soal, tapi kita menentukan sendiri. Biasanya range yang biasa digunakan itu ada 90, 95, sama 99 buat nilai atau nilai kepercayaannya. Cuma yang biasa dipakai itu yang 95% gitu. Yang ini yang 95%. Jadi Pi ini adalah nilai tingkat kepercayaannya, jadi 95%. Maka tingkat kesalahannya itu adalah atau alfanya itu ada 5% gitu. Gitu. Maksudnya dari skala 100 gitu loh. Kalau kalian ambil 90%-nya berarti A-nya ini 10% gitu. Tapi saya saranin pakai 95% aja kalau semisal nggak diketahui atau nggak disuruh buat nentuin interval kepercayaannya. Soalnya apa? Soalnya yang biasa dipakai oleh orang-orang ataupun penelitian itu pakainya ini 95%. Tuh. Lanjutin ntar. Nah, terus habis itu tinggal kita cari T tabelnya. Nah, ini maksudnya T ini adalah T tabel. Nah, maka untuk mencari T tabel, tak tulis ini ya. T tabel itu gimana ya? Tulis ini. T tabel gitu ya. Ya gini aja lah, T tabel gitu ya. Nah, untuk mencari T tabel ini, T maksudnya dia adalah T tabel. Kita cari nilai T-nya dulu. Berarti kan karena tingkat kesalahannya adalah 5%, maka bisa dikatakan ini itu adalah 0,05 gitu loh. Kalau kita bikin desimal. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini. Nah, ini 0,05. 0,05 ini dapatnya dari 5%. Kan 5% itu bisa kita nyatakan di desimal, jadinya 0,05. Nah, karena nanti yang kita uji itu ada 2 ya, di silinder sama hammer, maka kita bagi 2 gitu loh uji T-nya. Jadi nggak hanya satu arah doang, tapi 2 arah dibagi 2. Nah, terus ini satunya dari mana sih mas? Satunya itu yaitu dari rank 100 tadi, cuma kan gara-gara dibikin desimal jadi 1 gitu loh. Kalau desimal kan nggak mungkin toh lebih dari 1 gitu. Kalau semisal kita menggunakan interval kepercayaan atau persentase kebenaran. Nah, itu kan tetap kalau misal dari desimal sendiri kan range-nya kan 0 sampai 1. Kalau dibikin ratusan ya persenan ya 0 sampai 100%. Gitu. Cuma ini karena di tabelnya itu menggunakan desimal, maka mau nggak mau tetap pakai desimal, kita ikutin arahannya aja. Berarti 1 dikurangi 0,05 dibagi 2. 0,05 ini kan tadi tingkat kesalahannya ini 5% itu. 5% bentuk lainnya itu adalah 0,02 kalau di bilangan desimal. Dibagi 2 karena apa? Karena 2 arah. Loh, kok bisa 2 arah nggak 1 arah ya? Karena kita menguji 2 pengujian gitu loh, uji hammer dan juga uji silinder. Nah, maka setelah kita kerjakan 1 dikurangi 0,05 dibagi 2 itu hasilnya 0,975. Nah, setelah kita mengetahui nilai T ini, maka kita harus cari kayak T tabelnya atau TC-nya gitu loh, yang ada di tabel gitu. Nah, caranya gimana? Ini disimpan dulu ya. 0,975. Nah, kita ke tabel G. Kita melihat tabel G. Nah, ini tabel G. Nah, tabel G ternyata udah disediain ya. Berarti kan T-nya ini T-nya 0,975. Seret. Nah, terus
Habis itu kita mencari pertengahannya gitu loh. Mencari bukan pertengahan sih. Cuma kayak mencari letaknya. Letaknya dia itu di mana gitu. Tadi kan kalau buat nilai V itu kan berarti adalah N plus N gitu. N plus N dikurangi 2. Itu nilai V-nya. Loh kok bisa dikurangi 2 karena apa ini V-nya? Loh kok bisa dikurangi 2 karena apa? Jadi rumusnya adalah N plus N dikurangi 2. Nah, tadi N-nya berapa? 16, ya enggak? Tambah 16. Nah, ini dikurangi 2. Gitu. Bentar, kalau aku salah. Bentar. Tak cek dulu. Oh, iya benar. Final ke Indonesia. Iya. Boleh. Indonesia final. Pakai N plus N dikurangi 2. Menang musuh Kamboja iki. Kamboja. Apa Singapura lah? Pira-pira karo Singapura. Ya. Ya benar. Jadi kan N plus N tadi mana ya bagian? Tabel G. Ya benar. Jadi yang di sini ya, ini kan N plus N dikurangi 2. Jadi kan 16 dikurangi 2. Itu kan hasilnya 30. Nah, berarti kan bisa dikatakan nih, tadi kan 0,975 ya ini dah. Kita tarik ke bawah, jret sampai sini. Terus 30-nya V-nya 30 kan dari sini. Kita tarik, jret. Nah, ini. Oh, hasilnya ini 2,04 gitu. Nah, cuma kalau semisal nanti ada problematika, kalian atau misal nilainya ada di nggak pas di situ atau di tengah-tengahnya, kalian nanti harus menggunakan interpolasi gitu loh. Saya rasa itu udah diajarin ya interpolasi ya. Atau kalau enggak, nanti kalian bisa nonton di YouTube aja cara interpolasi gimana. Kalau misal gini, nilainya itu ada di tengah-tengah ini, misal 4,3 sama 3,1 misal di antara ini. Nah, kalau misal nilainya nanti di antara ini karena V-mu mungkin 2,5 gitu ya, mudahnya gitu, misal 2,5. Karena nilai 2,5 di V itu enggak ada, adanya 2/3. Karena 2,5 itu terletak di antara 2/3, maka mau enggak mau nanti kamu intervalkan gitu. Kamu interpolasi. Gitu. Nah, gimana cara interpolasi, Mas? Nah, nanti bisa lihat di YouTube aja gimana cara interpolasinya. Kayaknya udah diterangin deh kalau di itu. Saya kalau saya nerangin di sini nanti kebanyakan. Jadi intinya di interpolasi gitu aja. Nah, karena pas ya, jadi nggak usah interpolasi. Hasilnya 2,04 gitu. Terus ini ya dengan melihat tabel G, TC-nya ini. Nah, dengan V ini rumusnya udah saya cantumin. Terus kita bikin gambar intervalnya. Nah, T hitung kan tadi ini toh. T hitungnya ini negatif 0,097 kita taruh. Nah, TC-nya kan 2,04 karena dua arah berarti kan satu negatif satu positif. Nah, karena dia masih masuk di daerah diterima, maka bisa dikatakan atau diasumsikan bahwa H0 itu diterima gitu. H0 silinder sama dengan hammer. Nah, satunya itu bisa dikatakan bahwa silinder itu tidak sama dengan hammer. Nah, ini buat apa sih seperti ini? Ini sebenarnya buat hipotesis awal dan hipotesis ini. Hipotesis 0 sama hipotesis ke 1 gitu loh. Buat hipotesis yang 0 ini silinder sama dengan hammer gitu, atau hipotesis yang inilah 0-nya. Yang penting intinya H0 itu pasti diterima. Rata-rata seperti itu, dan H1 itu harus ditolak. Tuh.
Nah, karena ini udah masuk di daerah diterima, maka bisa dikatakan bahwa H0 itu diterima. Gitu. Karena T hitungnya itu masih terletak di antara negatif 2,04 dan 2,04. Bisa dia. Ini kesimpulannya begini. T hitung berada pada daerah diterima sehingga H0 silinder sama dengan hammer. Jadi pelaksanaan pengecoran pada STA berikutnya dapat dilanjutkan. Nah, sebenarnya ini hasil dari perhitungan kalian. Tapi karena ada soal tambahan lagi, maka harus kalian jawab. Nah, terus kesimpulan yang kedua sesuai dengan soalnya ya. Apabila ini soalnya saya apply ke atas saja. Sebenarnya kalau misal buat pengujian ya sampai itu aja sih. Bisa diterima, bisa dilanjutkan gitu dalam pengecorannya. Cuma kan ada soal lagi jadi harus kalian jawab. Nah, misal ini. Maka diperlukan pengujian ya rata-rata agar dapat diambil keputusan dan tidak pengecoran. Nah, atau perlukah pembongkaran beton ini? Karena tidak memenuhi spesifikasi standar mutu beton yang diinginkan pada konstruksi rigid basement. Nah, karena ada kayak pernyataan seperti ini, maka nggak mau kita kasih kesimpulan di mana kalau semisal nanti kejadian hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Gitu. Jadi kesimpulan yang kedua itu, bentar. Nah ini, apabila kualitas beton dari salah satu lokasi tidak memenuhi spesifikasi RKS, maka dapat di reject. Nah, jadi kalau misal nggak memenuhi itu bisa di reject atau di cancel atau dikembalikan ke perusahaan yang membuat beton. Namun apabila beton yang sudah jadi tidak memenuhi spesifikasi RKS, maka kontraktor harus membongkar beton dan dilakukan konstruksi ulang dengan beton yang memenuhi spesifikasi RKS. Soalnya kalau semisal nggak memenuhi spesifikasi RKS, nggak dibongkar, padahal itu betonnya udah masang gitu ya, itu nanti akan berpotensi akan roboh gitu loh. Mudah roboh. Jadi keselamatan banyak orang bisa dipertaruhkan kalau misal bangunan itu tidak kuat. Maka mau nggak mau lebih baik dirobohkan. Tapi kalau semisal beton itu belum dituangkan, nah itu bisa di cancel atau di reject gitu loh. Cuma kan kalau di pengujian silinder sama hammer kan itu tuh sebenarnya adalah uji di mana barang itu udah jadi gitu loh. Gitu. Cuma tetap harus kita kasih tahu bahwa kalau semisal betonnya udah kepasang ya harus dibongkar, kalau betonnya itu belum kepasang ya di reject gitu. Kalau di reject enaknya itu kontraktor nggak dapat rugi gitu. Tapi kalau dia itu bongkar dia dapat rugi gitu. Mungkin ada kesalahan dalam pengecoran atau gimana gitu. Soalnya kan tetap udah diuji dulu sebelum di pengecoran. Biasanya pakai uji SLAM gitu ya. Kita lanjutkan aja ke kesimpulan yang ketiga. Jika terdapat kerugian negara, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberi peringatan berupa surat teguran kepada kontraktor selama proses konstruksi serta catatan keuangan selama konstruksi. Namun apabila peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka pekerjaan yang dilakukan kontraktor tidak akan dibayarkan oleh negara. Jadi kesimpulan yang ketiga ini intinya kalau misal dia nggak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perencanaan awal, maka bisa dikasih teguran dulu atau keuangannya agak dibekukan. Tapi kalau semisal nanti dihiraukan, maka hal yang dikerjakan oleh kontraktor itu tidak bisa dibayarkan oleh negara atau mungkin sesuai dengan kesepakatan awal. Itu aja sih. Nah, kita menuju ke soal yang B1 gitu ya. Tadi A1 ya. Sekarang kita ke B1. Nah, untuk soalnya Pak Ferry kita lompati aja karena memang nggak diterangkan juga pas habis UTS. Sebenarnya ini materi sebelum UTS sih, cuma nggak usah dikerjakan aja kalau menurutku. Mending di Bu Ismi aja, lebih berbobot nilainya juga kan. Gampang juga. Nah, yang B1 ini adalah soal Bu Ismi. Tapi sebenarnya tipe soal sama di Bu Hari ini sama gitu loh. Nah, ini ada soal di suatu kota X akhir ini sering terjadi, intinya gini. Ada komponen Y sama X. Nah, yang Y ini adalah penurunan tanah, yang X ini adalah pembuatan sumur arteis. Nah, kita harus bisa menentukan mana yang independen sama dependent. Tapi karena ini udah ada simbolnya Y sama X, maka kita nggak usah nentuin lagi mana independen sama dependentnya.
Kalau yang X ini pasti udah independen, dia tidak terpengaruhi. Jadi dia malah yang mempengaruhi si Y-nya ini. Nah, yang Y-nya ini adalah dependen. Karena apa? Karena dia terpengaruh oleh X-nya. Gitu, namanya dependen. Nah, kalian harus sebelum melakukan pengujian korelasi sama regresi, harus tahu dulu mana yang dependen, mana yang independen. Soalnya kalau misal kalian nggak tahu mana independen sama dependennya, kalian nggak bisa mengerjakan itu dengan baik gitu loh. Soalnya kan ini berhubungan sama mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruh gitu. Logikanya seperti itu. Nah, kita jawab pertanyaan ini lewat langsung ke caranya aja ya. Karena X sama Y-nya udah ditentuin atau independen sama dependennya udah dikasih tahu, maka tinggal kita kerjakan aja. Hal yang pertama kita kerjakan adalah kita cari perkaliannya dulu, XY. Ini kita kalikan. Hasilnya ini. Habis itu kita pangkatkan, Y pangkat 2 berarti kan ini. Pangkatkan 2. Nah, ini hasilnya ini. Yang X pangkat 2, X pangkat 2 ini. Hasilnya ini. Nah, dan seterusnya. Sampai ke bawah. Habis itu kita totalkan. Nah, total dari Y-nya itu segini. X-nya segini, XY-nya segini. Y pangkat 2 segini, X pangkat 2 segini. Gitu. Habis kita, mana? Nah, habis kita totalkan, terus hal yang selanjutnya adalah kita mencari rata-ratanya gitu. Nah, rata-rata masih sama ya kayak yang tadi, berarti kan buat yang X tinggal ini aja jumlah keseluruhan. Nah, ini dibagi jumlah semuanya, 10 dibagi 10 hasilnya ini. Yang Y juga sama, jumlah totalnya ini kan 770 dibagi 10 hasilnya ini. Nah, gitu. Nah, terus kita mencari B. B itu apa sih sebenarnya? B itu sebenarnya adalah koefisien regresi sebenarnya. Nah, untuk yang A ini adalah interception namanya. Nah, kita mencari B dulu. Ini bukan persamaan regresi ya, tapi koefisien regresinya itu di B sebenarnya. Kalau A itu adalah interceptionnya. Tapi kalau di persamaan regresi itu pasti mengandung itu interception sama koefisien regresi. Nah, di bagian B ini rumusnya ini. N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X. Nah, ini baru dipangkatkan 2. Nah, kalian harus hati-hati. Bedanya X pangkat 2 di sini sama X terus dipangkatkan 2. Kalian harus hati-hati. Kalau sigma X pangkat 2, kalau yang ini, misal yang ini ya. Ya, yang ini sigma X pangkat 2, berarti kan dia justru yang ini, yang antara ini. Bentar. Nah, ini, yang ini. Yang ini jumlah ini sigma X pangkat 2. Kalau yang sigma X lalu dipangkatkan 2, nah berarti ini sigma X-nya ini, tapi hasil dari ini dipangkatkan 2 gitu loh. Kalian harus hati-hati. Nah, tinggal kita masukkan aja N 10, ya kan 10. Nah, dikali sigma XY, sigma XY mana? Ini sigma XY. Nah, masukin. Dikurangi sigma X, nah ini sigma X. Dikali sigma Y. Terus ini ya N-nya 10 dikali sigma X pangkat 2. Ini sigma X pangkat 2-nya ini. Masukin aja. Terus dikurangi sigma X lalu dipangkatkan 2. Nah, ini sigma X-nya kan ini. Nah, ini. Lalu dipangkatkan 2. Tuh. Terus hasilnya ini gitu. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Terus lanjut ke bagian bawah. Cara mencari A. A ini adalah interceptionnya tadi yang tak maksud. A. Rumus untuk mencari A itu adalah Y dikurangi BX. Nah, Y-nya itu masuk yang mana? Y-nya itu yang ini. Ini ya, A sama dengan Y min BX. Nah, Y-nya itu ini yang kita pakai ya rata-rata tadi. Nah, ini. Dikurangi BX. B-nya mana ini? B-nya. X-nya tetap variabel X ya.
X-nya pakai yang ini, rata-rata keseluruhan tadi yang X tapi. Nah, hasilnya ini negatif 93,9665. Nah, habis itu kita mencari SJX-nya. Nah, SJX-nya itu buat apa sih? Ya itu pola untuk menentukan menjawab soal nomor 1 kayak gitu. Nah. Oke. Nah, ini. Karena nanti kita akan mencari ini apakah betul dugaannya. Nah, ini kan harus dipakai uji T. Dan jika benar, berapa kuat hubungannya. Ini kan harus tahu nilai regresinya gitu, korelasi koefisiennya atau regresinya, bukan apa? Ya itulah regresinya. Gitu. Terus ini korelasi ya, koefisien korelasi. Sorry, bukan regresinya tapi korelasinya. Nah, sorry, harus tahu nilai korelasinya karena ini ada kata-kata berapa kuat hubungannya, ini kan korelasi. Nah, terus kita kembali ke rumus SJX tadi. Rumusnya ini ngerjainnya sama kayak tadi aja, tinggal lihat di atas hasilnya seperti ini. Terus kita bikin hipotesis. Hipotesisnya seperti ini, H0 banding B itu sama dengan 0, yang satunya tidak sama dengan 0. H1 ya. Jadi H0 itu pasti mau nggak mau memang pernyataannya kayak diterima gitu. Terus kita ambil tingkat signifikan atau tingkat kepercayaan dengan total A atau tingkat kesalahannya itu adalah 0,05. Seperti yang tadi, yang soal tadi, yang 5% doang. Gitu. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi, cuma saya nulisnya agak beda. Gitu. Sama aja sebenarnya. Cara kamu nanti nulis gimana, yang penting ada keterangan jelasnya itu sama aja. Nah, buat mencari tingkat kepentingannya atau tingkat kepentingannya itu A dibagi 2. Nah, A dibagi 2 berapa? Nah, ini 0,05 dibagi 2. Nah, ini 0,025. Tuh. Karena yang tadi adalah uji G, yang ini uji T. Jadi nggak usah dikurangi 1 gitu loh. Nah, maka DF-nya itu adalah N dikurangi 2. N-nya berapa? Oh, N-nya 10 dikurangi 2. N yang dimaksud di sini adalah, kan karena jumlahnya sama ya, sama-sama 10 ya, ambil aja 10 gitu aja. Salah satu dari itu. Dikurangi 2, hasilnya 8. Nah, maka TCR-nya itu hasilnya 2,305. Nah, ini pakai tabel T. Bentar. Ini pakai tabel T. Ini ya. Simpen. DF-nya 8, ini 0,025. Dua arah ya. Nah, yang dua arah 0,025 8. 0,025 8. Nah, ini tabel T. Sorry. Yang mana? Nah, ini. Ya, ini bener kok. Nah, ini. Nah, dua arah total area berarti kan 0,025. Nah, caranya yang ini. Oh, wantelnya, sorry, bukan totalnya. Wantel dari totalnya 0,025 berarti kan ini. Ini seret, nah ini ya. Jadi kan wantelnya tadi kan dibagi 2, berarti kan udah tahu nilai satu-satunya. Nah, satu-satunya kan ini. Nah, kalau ditambahin totalnya kan berarti ini gitu loh. Logikanya gitu. Tadi DF-nya berapa ini? DF-nya kan tadi 8 ya. 8 kan ini. Tarik aja, ceret. Ini tarik sama. Nah, ini ketemunya 2,305 atau 6 nih kayak. Nah, itu lah. Nah, tinggal kita masukkan di bawah. 2,306. Nah, 05, sorry. Nggak kebaca ya tadi soalnya. Nah, ini 2,305. Habis itu karena TCR-nya udah ketemu, maka kita cari rasio uji RU. Nah, atau T hitungnya gitu aja lah. Buat mencari proses T hitung itu, kita harus cari SB-nya dulu, rasio ujinya. Baru nanti bisa ketemu T tesnya atau T hitungnya. Nah, oke. Ini rumusnya, SJX nih. Tinggal kita masukkan aja hasilnya ini. RUTS, ini rumusnya. Karena H0 itu ya 0, nggak dikasih tahu. 0 aja nggak apa.
B-nya tadi udah ketemu kan, B-nya ini. Tinggal kita masukin aja SB-nya ini. Nah, ini SB, hasilnya ini. Udah, gitu aja. Terus koefisien korelasi R. Nah, ini sebenarnya korelasi itu ada 2 rumus. Cuma setiap rumus itu ada beda cara gitu. Kalau yang nyambung antara regresi sama korelasi, itu nanti pakai kamu rumusnya yang ini ya, jangan pakai rumus yang pendek. Kalau kamu pakai rumus korelasi yang pendek itu, yang satunya ini, itu tuh kamu harus beda cara gitu. Nggak bisa kamu jadiin satu sama regresinya. Jadi kayak proses korelasi sendiri gitu. Cuma kalau memang kamu mau di-mix bareng gitu, regresi sama korelasi, biar kamu juga mempersingkat waktu, tabelnya juga biar satu juga. Maka mau nggak mau nanti rumusnya kayak gini gitu. Tinggal nanti dimasukkan aja, diplotin sesuai dengan ini jumlahnya. Nah, ditempatkan yang pas, nanti dihitung pakai kalkulator, hasilnya ini korelasinya. Nah, kesimpulan. Karena RUT kan ini tadi, RUT. Nah, ini. Nah, RUT-nya ini bernilai jauh lebih besar dari nilai batas atau TCR 2,305. Ini kan kalau misal di range kan tadi 2 arah ya. Berarti kan yang satu min, yang satu plus. Atau yang satu min 2, sekian. 2,3 ya, sorry, 305. Yang satu kan 2, sama, cuma bedanya min sama plus. 305. Nah, karena nggak ada di daerah ini, nggak masuk di daerah sini, dia malah di luar sini. Nah, maka bisa dikatakan bahwa 0B sama dengan 0 itu ditolak gitu loh. 0-nya itu ditolak. Hipotesis awalnya ditolak ini. Nah, ini. Ditolak. Terus sehingga dapat disimpulkan penyebab penurunan tanah atau penurunan tanah kan tadi ya yang disimpulkan disebabkan oleh banyaknya pembuatan sumur atetis. Nah, itu. Terus selain itu koefisien korelasinya kan karena dia itu kayak keluar, maka bisa dikatakan dia penyebab. Tapi kalau dia malah masuk, TCR ini malah masuk, RU tes ini malah masuk di nilai ini, itu nanti bisa dikatakan bahwa itu bukan menjadi penyebab gitu loh. Itu aja kalau secara statistika. Nah, terus selain itu ini ya kesimpulan yang ketiga. Selain itu koefisien korelasinya atau R-nya ini kan 0,9667. Nah, ini bisa dikatakan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat gitu loh antara penyebab penurunan tanah disebabkan oleh banyaknya pembuatan sumur atetis itu. Jadi ini benar-benar sangat kuat karena apa? Karena dia masih di range antara 0,8 sampai 1. Itu ada tabel range-nya, nanti di bawah ada, tak kasih tahu tabelnya. Nanti kalian bisa lihat. Terus kita mencari hitung R pangkat 2 dan jelaskan. Ini soal yang keduanya. R pangkat 2 itu adalah koefisien determinasinya. Nah, paling mudah buat cari ini tinggal kita pangkatkan aja dari koefisien korelasinya buat mencari R pangkat 2 atau koefisien determinasinya. Nah, karena R-nya tadi adalah 0,99 ini 0,9667 nih. Nah, R-nya kan ini. Nah, ini 0,9667. Nah, oke. Kita akhiri malam ini dengan tinggal kita pangkatkan 2. Hasilnya ini 0,9345. Nah, dari hasil perhitungan koefisien determinasi di atas dapat kita ketahui bahwa pembuatan sumur atetis sebagai variabel independen atau X atau yang mempengaruhi dalam menjelaskan perubahan penurunan tanah atau dependennya Y sebesar 0,9345 atau 93,45%. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini kata-kataku dipahami aja, tapi sebenarnya gini, intinya variabel independen ini atau X-nya ini mempengaruhi penurunan tanah itu tuh sebesar ini 93,45%. Nah, sisanya kan ini 0,0655. Nah, itu penyebab penurunan tanahnya itu dijelaskan oleh faktor lain. Intinya begitu. Itu fungsi dari koefisien determinasi. Jadi buat mengetahui mana yang dipengaruhi oleh
faktor yang sedang kita uji dan berapa persen sih atau berapa sih nilai desimal yang mempengaruhi dari faktor lain yang belum kita uji gitu. Nah, terus dari perhitungan yang di atas ini bisa kita cari persamaan regresinya. Rumusnya ini ya persamaannya. A-nya kan tadi ini negatif ini 93 sekian. B-nya kan ini, tinggal kita masukkan aja X. Maka tinggal kita balik aja ya, Y-nya itu ini nilainya. Kalau misal dilihat dari hal ini bisa dikatakan bahwa ini sebenarnya adalah, ini tak hapus saja. Ini bisa dikatakan bahwa ini adalah regresinya itu linear positif gitu. Kalau kalian lihat di PPT. Nah, yang D, jika tahun ke-20 terjadi 350 pembuatan sumur atetis. Nah, karena pembuatan sumur atetis ini adalah X, maka apa yang terjadi gitu. Berarti kan apa yang terjadi itu adalah penurunan tanahnya tadi. Tinggal kita masukkan aja. Nah, ini 0,98454 dikali ini X-nya 350 ditambah ini negatif tadi. Ini tak hapus saja lah. Terbit jam 5 ya. Oke. Maka kita masukkan terus hasilnya 250,9235. Jadi selama 20 tahun yang akan datang dengan terjadinya pembuatan sumur sebanyak 350 ini, maka akan terjadi penurunan sebesar ini 250,923 cm. Gitu. Ini kesimpulannya gitu ya. Nah, harus pakai kesimpulan. Statistika itu harus ada kesimpulan. Jadi kalau misal kalian hanya bisa berhitung tapi nggak bisa menyimpulkan, itu bisa dianggap kalian itu asbun atau asal bunyi. Jadi harus ada kesimpulannya. Ya. Nah, terus untuk yang soal nah, yang soal ini ini nggak usah kalian kerjakan. Soalnya apa? Masa harus pakai SPSS gitu loh. Kita kan di kelas nggak pakai laptop ya, dan kita nggak tahu nilainya berapa gitu di SPSS. Jadi nggak usah. Ini di-HP-kan aja lah. Kalau ada soal-soal yang nggak logis kayak gini bisa ditanyakan, di-HP-kan. Soalnya kan kita nggak menghitung SPSS juga kan menggunakan laptop saat UAS. Itu mungkin dosennya salah nulis ini. Itu aja. Soalnya emang nggak, SPSS ini harus menggunakan laptop gitu loh, sehingga tidak usah dikerjakan. Padahal di tes itu kita nggak menggunakan laptop. Dan sebelum kita ujian juga belum melaksanakan SPSS juga gitu loh. Jadi nggak usah dikerjakan. Terus yang B2 ini juga sama. Soalnya gini, yang B2. Bentar, tak scroll ke atas. Nah, yang B2 ini soalnya hampir sama kayak ini, cuma bedanya apa sih? Bedanya kalau yang ini nilai X sama Y-nya udah diketahui, tapi kalau yang yang di soal B2 ini nilai X sama Y-nya itu belum diketahui. Jadi kita harus menentukan X sama Y-nya dulu. Terus ini soalnya tak taruh ke bawah aja. Nah, kita langsung ke itu aja pembahasan soalnya, biar nggak ribet. Oke. Nah, di sini saya menentukan bahwa yang Y itu adalah sedimen melayang, sedangkan yang X itu adalah debit. Nah, kalau X itu adalah variabel independen atau yang tidak bisa terpengaruh, atau malah yang mempengaruhi. Mengaruhi yang mana? Yang Y. Sedangkan yang Y itu adalah variabel yang dipengaruhi, atau bisa dikatakan dia variabel dependent ini. Udah saya kasih catatannya ya, bisa dibaca aja variabel independen. Nah, ini. Tuh. Jadi kalian harus bisa main logika gitu loh. Mana yang dipengaruhi, mana yang terpengaruh. Logika kalian harus main dulu. Soalnya apa? Soalnya biar mencari X-nya itu yang mana, Y-nya itu yang mana. Habis itu kita olah sama kayak yang di atas tadi. Gini. Jumlah. Terus buat diagram pencar dan persamaan regresinya. Nah, untuk mencari persamaan regresinya, kita pakai cara yang tadi aja. Thread gitu. Nah, untuk yang sama ya, untuk yang SJX ini sebagai tambahan aja. Jadi sebenarnya nggak usah disertakan juga nggak masalah. Cuma dikasih aja gitu loh. Cuma buat kayak
Ya sebenarnya kalau dipengaruhi ini nggak ada nilainya, cuma tak tambahin ini aja gitu aja. Terus bisa kita tahu persamaan regresinya itu ini dengan kita masukkan hasilnya ini seperti yang tak jelasin di atas. Terus kita bikin diagram pancarnya. Nah ini untuk membuat diagram pancarnya itu gampang sebenarnya teman-teman. Nah untuk menggambarkan diagram pancarnya itu tinggal kita plotkan aja. Misal yang di bagian Y itu kan 1,73 ya. Yang di X itu adalah 35. Nah, itu tinggal kita plotkan aja. Yang X kan tadi debit ya, karena dia sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Jadi 35, misal di sini ini 35. Nah, yang Y-nya tadi itu kan 1,73 atau sedimen melayang. Nah, ini berarti kan di sekitaran sini. Nah, ini. Kalau misal di apa? Ini cret. Nah, ini. Cret. Nah, ini perkiraan aja sih. Nah, nilai 1,73-nya itu di situ. Saya kan menggunakan Excel ya, jadi dipermudah gitu dalam pembuatannya. Nanti kalau semisal kalian ngeplotin sendiri, diplot aja. Gitu. Terus untuk garis regresinya ini dari mana sih? Mesti banyak sekali yang bingung sih. Ini garisnya itu gimana? Nah, ini garisnya tarik aja. Kalian perkirakan aja, sekiranya nanti yang bisa benar-benar di tengah-tengah gitu loh, semua bisa dapat. Kalau misal ada range yang jauh kayak gini, kalian nggak usah memaksakan dia harus nempel sama ini. Soalnya apa? Yang penting yang jadi tolak ukur fokus kalian itu adalah yang dominan gitu. Yang dominan itu yang harusnya kalian tuju. Ini kan nggak dominan ini, jadi nggak usah diperhiraukan. Tapi sebisa mungkin tetap didekatkan gitu garisnya dengan yang inilah titik-titik yang di luar, soalnya biar lebih dominan. Dah gitu aja. Ini diagram pancarnya. Tapi dari diagram pancar ini bisa kita ketahui kok bahwa kan cuma dikit ya yang keluar, jadi bisa dikatakan bahwa regresinya itu masih ada gitu loh. Nah ini kan nggak sampai sini, nggak sampai sini, nggak sampai sini gitu loh. Jadi nggak sampai sini. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa itu regresinya masih ada gitu loh. Dan ada hubungan korelasi yang kuat. Tuh. Kalau misal kita lihat dari garis regresinya sendiri, ini kan merupakan garis regresi linear positif gitu. Kita lanjut ke soal yang B ya. Soal yang B, jelaskan arti koefisien arah yang Anda dapatkan. Nah, ini tinggal dijelaskan aja nih. Berdasarkan persamaan regresi. Ini seperti yang aku bilang tadi. Tinggal kalian bikin sama aja nggak apa sih. Berdasarkan persamaan regresi yang didapat Y sama dengan ini, itu menunjukkan bahwa diagram pancarnya itu adalah linear positif, di mana apabila koefisien regresi meningkat atau debit meningkat, maka akan mempengaruhi sedimen melayang. Nah, jadi kalau semisal, nah inilah, sehingga sedimen melayang akan meningkat dengan besar, peningkatan sebesar 0,3552 meter persegi per detik pada debit. Nah, intinya sedimen melayang ini nanti akan meningkat ketika ada penambahan di setiap 0,3552 per detik. Gitu. Nah, yang penting ini kok bisa positif karena apa sih ya? Karena kalau semisal X-nya ini atau debitnya ini meningkat, sedimen melayangnya itu juga akan meningkat gitu. Makanya bisa dikatakan itu linear positif. Kalian dilihat aja lah dari persamaannya. Yang penting ini dianalisis sendiri. Intinya gitu. Terus di soal yang C, berapa prediksi nilai sedimen melayang yang terjadi jika diketahui nilai debitnya 135 meter persegi per detik. Nah, ini tinggal kita masukkan aja karena kan X-nya kita ketahui, tinggal kita masukkan ke persamaan regresinya yang udah kita buat. Nah, maka hasilnya ini. Berarti bisa diprediksikan bahwa nilai sedimen melayangnya itu adalah 35,314 juta meter persegi per detik. Ketika nilai debitnya itu 135 meter persegi per detik. Itu. Ini satuannya ikut yang atas ya, juta. Terus yang D, tentukan koefisien korelasi ya. Ini koefisien korelasi tinggal kita masukkan aja sama kayak tadi ya. Hasilnya ini 0,9514. Nah, terus kita agak simpulkan gitu loh.
dari hasil koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,9514 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa debit air atau sedimen melayang memiliki hubungan positif dan sangat kuat karena nilai koefisiennya 0,9514 di mana terletak di antara interval 0,8 sampai 1. Nah, ini pedoman interpretasi koefisien korelasinya. Jadi karena dia terletak di sini ya 0,8 sampai 1, maka dia sangat kuat gitu. Ini sebenarnya soal yang B1 sama B2 itu sama. Gitu aja sih. Gitu. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Yang penting intinya jangan kerjakan soal yang sulit, kerjakan soal yang mudah. Kalau di Pak Ferry biasanya sulit, carilah soal di Bu Ismi. Habis itu cari soal di Bu Hai yang regresi sama korelasi. Kalau enggak ya yang ini kerjakan yang kalian bisa gitu aja. Ya udah gitu aja dari aku pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.